Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imas Kurniasih, NIM 202180055, kelas 3B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Untuk memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Kali ini kita akan belajar tentang tema 8 ya. Tema 8 itu tentang daerah tempat tinggalku. Kompetensi inti 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, dan membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Lalu ada kompetensi dasar. 3.4. Menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. 4.4. Menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. Indikator 3.4.1. Menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak. 4.4.1. Menyajikan hasil pengamatan tentang pengaruh-pengaruh gaya terhadap gerak benda. Terdapat 3 subtema. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Dan subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Di tema 7 kemarin, kita sudah belajar tentang gaya. Ada yang ingat apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada benda, sehingga benda tersebut dapat bergerak atau berubah bentuk. Nah, selain belajar tentang gaya, kita juga belajar tentang gerak. Apa itu gerak? Gerak adalah peristiwa perpindahan suatu benda dari kedudukan awal benda tersebut. Jadi, kalau bendanya bergeser, itu tandanya benda itu telah bergerak. Mempraktikkan gaya dorongan dan tarikan. Gaya dorongan dan tarikan sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika membuka pintu, kita melakukan gaya tarikan. Dan ketika menutup pintu, kita melakukan gaya dorongan. Hubungan antara gaya dan gerak. Hubungan antara gaya dan gerak, contohnya gerak benda akibat gaya. Misalnya pada panah. Saat busur panah ditarik, berarti kita memberikan gaya pada busur panah, yaitu gaya tarikan. Agar anak panah bisa melesat cepat dan jauh, tentunya kita harus memberikan gaya tarik yang besar juga. Setelah tarikan dilepas atau gaya tarik dihilangkan, busur panah akan memiliki gaya dorong. Karena saat busur panah tarikannya dilepas, anak panah akan maju ke depan. Anak panah terlontar dari busur panah. Jadi, semakin jauh kita menarik busur panah, semakin besar gaya yang kita berikan. Ini berarti semakin besar pula gaya yang dilakukan anak panah,
semakin besar pula gaya yang dilakukan unsur panah pada anak panah. Hubungan gaya dan gerak yang kedua yaitu pengaruh gaya terhadap gerak benda, misalnya bersepeda. Ketika bersepeda, Ilham mengatur kecepatan sepedanya. Ilham mengurangi kekuatan saat mengayuh sepeda sehingga laju sepeda menjadi lambat, dan Ilham menambah kekuatan saat mengayuh sepeda sehingga laju sepeda menjadi cepat. Saat mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, Ilham telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Sebaliknya, saat Ilham menambah kekuatan dalam mengayuh sepeda, Ilham telah menambah gaya. Sepeda pun bergerak cepat. Dengan demikian, gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Macam-macam gerak benda. Yang pertama, ada gerak menggelinding. Gerak menggelinding adalah gerak berputar sambil berpindah tempat. Gerak menggelinding terjadi pada benda yang memiliki permukaan tidak bersudut, seperti bola dan roda. Yang kedua, gerak jatuh. Gerak jatuh adalah gerak benda dari atas menuju ke bawah. Gerak jatuh terjadi karena bumi mempunyai kekuatan untuk menarik benda. Kekuatan bumi untuk menarik benda disebut gaya tarik. Yang ketiga, ada gerak memantul. Gerak memantul adalah gerak balik suatu benda akibat membentur suatu permukaan. Gerak berputar. Gerak berputar adalah gerak melingkar benda yang berpusat pada titik tengahnya. Yang terakhir, ada gerak mengalir. Gerak mengalir adalah gerak benda cair dari tempat tinggi ke tempat rendah. Contohnya adalah gerakan air sungai yang mengalir dari daerah pegunungan menuju ke tempat yang lebih rendah hingga sampai ke laut. Pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama, mempercepat gerakan benda. Cepat atau lambatnya gerakan benda dapat dipengaruhi oleh gaya. Yang kedua, mengubah arah gerak. Saat bermain sepak bola, ketika bola dioper ke orang lain, maka orang tersebut akan menendang bola dengan arah yang berbeda. Yang ketiga, memperlambat gerak benda. Selain menyebabkan benda bergerak dan melambat, dia juga membuat benda berhenti. Gaya yang membuat benda berhenti adalah gaya gesek. Misalnya, sepeda yang direm akan terhenti. Selain memperlambat, menghentikan, dan mempercepat gerak benda, gaya juga dapat mengubah bentuk benda. Misalnya, saat anak-anak bermain plastisir, mereka akan membuat bentuk-bentuk yang mereka sukai. Nah, udah selesai nih materi kita. Sekarang saatnya kita kuis. Soal pertama. Saat kita membuka pintu lemari, maka gaya yang terjadi adalah A. Gaya tarik, B. Gaya dorong, C. Gaya gravitasi, dan D. Gaya magnet. Nah, soal yang kedua. Setiap benda yang dilemparkan ke atas akan jatuh ke bawah. Hal tersebut dikarenakan adanya gaya A. Otot, B. Gravitasi, C. Pegas, dan D. Magnet. Soal ketiga. Pada saat bermain panah, Ilham menggunakan gaya A. Otot, B. Gravitasi, C. Pegas, D. Magnet. Nomor 4. Zafran membentuk plastisir menjadi sebuah boneka dinosaurus. Pada keadaan tersebut dapat menunjukkan bahwa gaya A. dapat menaiki benda, B. dapat merubah benda, C. dapat mempengaruhi perubahan bentuk, dan D. dapat mempengaruhi kecepatan benda. Soal terakhir. Saat kita mengayuh sepeda, makin lama, semakin kencang laju sepeda kita. Hal ini dikarenakan bahwa A. Gaya dapat menarik suatu benda, B. Gaya dapat mempengaruhi perubahan bentuk benda, C. Gaya dapat mempengaruhi kecepatan benda, dan D. Gaya dapat memindahkan benda dari satu titik ke titik yang lain. Nah, ini kunci jawabannya. Ayo, betul semua kan? Atau ada yang salah? Sekian pelajaran hari ini adik-adik. Kurang lebihnya mohon maaf. Yuk kita berdoa bersama untuk menutup
kegiatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang tadi kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.